Ya, pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi. Selamat siang Pak Kirdi. Iya, kabar terkait perselingkuhan RK dan Lisa, model majalah dewasa saat ini sangat santer diperbincangkan begitu ya. Dan hal mengejutkan kemarin akhirnya Lisa tampil di publik menjelaskan kronologi pertemuan. Namun kita lihat dari ekspresi wajahnya Lisa ini cenderung lebih santai dan juga melambaikan tangan begitu ke awak media. Nah, Anda melihatnya seperti apa terkait hal ini, Pak? Oke, ini menarik karena kita banyak yang bilang misal ekspresinya Lisa tuh lebih santai, kayak nggak ada beban dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya gini, kita perlu melihat ini sebagai data, ya. Artinya apa? Artinya bukan sesuatu yang sifatnya cuman sekedar lebih santai, serius, itu kan nggak ada patokannya. Nah, yuk nomor satu kita lihat dari awal ketika memulai press conference ini, kalau kita lihat ekspresinya itu lepas, ketawa, senyum itu lepas, itu satu. Dan perubahan dari antara satu ekspresi ke ekspresi lain itu cenderung cepat, ya. Jadi ketawa terus kemudian ketika menghadapi teman-teman media langsung terlihat cukup serius, terus kemudian dia jawab, ketawa lagi, serius lagi, kemudian ada bagian beberapa pertanyaan tertentu dia yang seperti mau menangis tapi terus baliknya cepat. Nah, perubahan pola yang cepat ini buat saya merupakan sesuatu yang sifatnya bukan apa ya, sesuatu yang kalau memang keluar sebuah emosi itu sesuatu yang sifatnya tidak terlalu real jadinya. Kenapa? Karena emosi real, baik itu ketawa lepas, baik itu sedih atau nangis gitu, baik itu marah, itu nggak hilang dalam sekejap seperti gitu aja, seperti jentikan jari gitu aja. Itu nomor satu. Yang kedua, ketika Lisa menghadapi teman-teman media, jawaban-jawaban yang diberikan, teman-teman media buat saya ini bagus pertanyaan-pertanyaannya. Masuk ke detail di mana sebetulnya kalau misalnya itu memang dialami oleh Lisa, itu sebetulnya nggak ada masalah untuk dia jawab secara lugas. Tapi kalau kita lihat beberapa pertanyaan yang dijawab itu mengambang, misalnya jenis mobilnya, gitu ya, jenis mobilnya itu mengambang. Kalau saya dikasih mobil, saya nggak akan lupa mereknya, gitu. Minimal merek, nggak usah seri deh, merek, gitu. Ya, tetapi ini kan enggak. Terus kemudian ketika ditanya jumlah uang, itu harus ditanya beberapa kali. Dan kalau kita melihat gerakan matanya ketika ditanya itu ada beberapa gerakan itu berpikir agak keras tuh. Nah, buat saya agak aneh kalau dia sudah mau all out dan dia tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah ketika kita bicara tentang press conference, itu tentu saja suatu hal yang sudah dipersiapkan, bukan sesuatu yang spontan, dan pertanyaan-pertanyaan utama sudah pasti di-brief dulu oleh kuasa hukum. Kalau ada kuasa hukum yang bilang, oh enggak, dia langsung itu, ya itu artinya kuasa hukumnya nggak kerja, sesederhana itu. Gitu. Jadi berdasarkan tiga hal ini, buat saya, apa yang ditampilkan oleh Lisa, lebih banyak unsur dramanya buat saya, dibandingkan tingkat kebenaran atas apa yang dia sampaikan. Bahwa tantangan DNA bisa saja dijabanin, bisa, nggak apa-apa, itu hak banyak orang kok. Haknya Lisa juga, haknya RK juga, untuk RK menerima, menjalani, untuk Lisa juga menjalani. Apapun hasilnya, gitu, apapun hasilnya, misalnya hasilnya katakan ya, gitu ya, apakah hasilnya ya, itu adalah kemudian kesepakatan di antara mereka. Kalau hasilnya tidak, gitu misalnya, itu juga tanda petik istilahnya akan jadi lebih pertanyaan lagi bahwa kenapa kasus ini justru naik ketika RK sedang dihujani dengan sebuah kasus yang lebih besar, yang efeknya lebih massal dan hubungannya dengan negara, keuangan negara gitu loh. Kasus korupsi, ya. Nah, buat saya netizen Indonesia ditantang saat ini lebih senang sesuatu yang sifatnya esensial, substansial dengan kasus korupsi segala macam, atau sesuatu yang sifatnya remeh-temeh kayak drama-drama kayak gini yang harusnya selesai di urusan personal, bukan urusan yang sifatnya kemudian jadi harus seluruh Indonesia mikirin itu. Yang harus dipikirin kan kasus sebelumnya. Kan agak orang berhak curiga gitu. Kok deketan ya? Ini drama apa sih gunanya? Orang ketarik ke sini apa enggak ya gitu. Itu yang saya lihat. Baik. Ini seru juga ya. Jadi maksudnya ini Anda melihatnya lebih ke drama begitu ya dibanding dengan hal-hal esensial yang dia bisa tampilkan di sini begitu.
Tapi Pak, kita akan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita lihat dulu nih. Ini ada penggalan wawancara berikut ini. Kita simak bersama, ini dia. 100% yakin. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Laki-laki manapun selain Pak RK. Wah, ini menarik juga. Ini sebetulnya kami juga dari tadi ini kami sudah berusaha menghubungi pihak RK untuk klarifikasi, untuk bicara di sini, tapi sepertinya belum ada respon begitu. Nah, tadi kalau kita lihat begitu ya Pak ya, tadi Lisa bilang yakin bahwa 100% anak tersebut adalah anak dari RK. Nah, analisa Anda dari gerak-gerik verbal maupun non-verbalnya ini seperti apa Pak? Buat saya apa yang cara dia menyampaikan, cara Lisa menyampaikan itu pede. Saya akui itu cara dia menyampaikan pede, lugas, nggak ada jeda gitu ya. Nah, tapi perlu kita ingat, netizen semua perlu tahu, pede sama benar itu nggak berhubungan. Berapa banyak pejabat-pejabat yang pede bahwa dia nggak korupsi, habisi korupsi, tapi dia sendiri korupsi, berapa banyak? Ya, berapa banyak orang Indonesia yang ketika salah lebih galak, lebih pede daripada yang nggak salah? Berapa banyak? Jadi konteks bahwa Lisa dalam hal ini dia cukup pede menyampaikan bahwa tidak berhubungan dengan laki-laki segala macam selain RK, itu buat saya sekali lagi ya nomor satu, pedenya iya dapat. Tapi tolong dilihat bahwa ketika dia menyampaikan ada beberapa ketika ngedipnya itu polanya berbeda dengan waktu yang lain dia ngomong gitu loh. Jadi buat saya itu cuma baru kata-katanya dia. Baru kata-kata dia, apakah sebuah kebenaran? Jawabannya probabilitas untuk dia tidak benar juga masih cukup besar. Saya lebih cenderung melihat bahwa bukan masalah itu anaknya RK atau nggak anaknya RK. Tapi sebetulnya di kedipan matanya ketika dia mengedip itu cenderung pada bahwa ini cerita ini sebetulnya cerita beneran atau cerita yang memang sengaja dibawa gitu loh. Lebih ke situ. Kalau saya lihatnya dari sisi desainnya di sini. Berarti kemungkinan untuk dia bohong besar begitu Pak, Anda melihatnya? Kemungkinan untuk semua pihak bohong besar. Jadi pertanyaan saya, kalau ini kasus beneran terjadi, kita bisa lihat dengan hasil DNA yang dipublish dari lembaga langsung yang kredibel. Di luar, saya sepakat sama Lisa, lembaga di luar kredibel karena di dalam mungkin bisa ditempert ya, misalnya dengan kekuasaan, dengan uang dan sebagainya mungkin. Tapi kalau luar dan langsung dipublish di websitenya si lembaga tersebut yang memang kredibel gitu, baru bisa kita percaya bersama. Misalnya positif dibilang, kalau yang bilang positif itu Lisa atau yang bilang positif RK, atau yang bilang negatif itu Lisa, negatif RK, ini masih bagian dari sebuah drama yang dirancang dengan sangat baik buat saya untuk menggeser perhatian kita ke arah lain gitu loh. Bukan sekali lagi yang diambil duit negara loh ini, duit rakyat loh, dari pajak loh. Itu buat saya lebih esensial. Kalau ini misalnya pun hal ini bisa terjadi di masyarakat kita, di orang-orang yang kalangan biasa, dari kalangan bawah, menengah dan atas, dan itu harusnya diselesaikan masalah keluarga, nggak harus naik ke arah media seperti ini. Nah, baik. Kok masalahnya netizennya kira-kira kegeser nggak nih perhatiannya? Ya. Kita lihat juga sepertinya netizen kita juga udah pinter-pinter walaupun banyak yang kepo juga ya Pak ya. Tapi ini beberapa kali si Lisa pun ini mengangkat tangan dan juga ada 2 jari begitu disampaikan, ditunjukkan begitu. Terlihat meyakinkan jika kejadian ini memang benar gitu. Nah, apakah memang benar terlihat seperti itu atau Anda masih kekeh dengan pernyataan Anda bahwa ini kayaknya lebih banyak dramanya begitu Pak Kirdi? Seperti apa? Saya akan kembalikan pada pola ya, bahwa semua press conference, apalagi ada yang namanya kuasa hukum, sudah pasti dipersiapkan. Itu satu dulu. Kalau sudah dipersiapkan, jawaban-jawaban pertanyaan yang memang sifatnya sudah bisa diprediksi, itu akan dipersiapkan sebelumnya. Jadi artinya konteksnya di sini bahwa Lisa itu pede, iya, akui dari pola kedua tadi. Tetapi apakah ini kemudian bicara sebuah realitas yang sebenarnya? Jawabannya buat saya probabilitasnya lebih besar tidak. Kenapa? Perhatikan ketika walaupun dia mengangkat tangan seperti ini, perhatikan ketika dia menjawab tangan satunya dia diturunkan, terus dia menjawab ada kata-kata, kemudian diam sebentar, baru jawab lagi. Nah, potongan pola ini yang membuat kemudian dia jadi nggak terlihat bahwa ini sesuatu yang real gitu loh.
Baik. Baik, terima kasih Pak Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi sudah bergabung bersama kami. Kita berharap tentunya kasus ini bisa terang benderang begitu ya. Sehingga warga kita, netizen kita yang pada kepo ini bisa tercerahkan seperti apa kebenarannya. Terima kasih Pak Kirdi Putra, selamat siang, selamat beraktivitas. Happy weekend.